Bekasi, oke. Modesta Masih bisa. Pelatihan Kecakapan Wirausaha atau PKW kembali dibuka oleh Kemendikbudristek yang kali ini bekerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan. Salah satunya LKP Modesta Education Center juga resmi dibuka pelatihan kecakapan wirausaha pada hari Senin 30 Mei tahun 2022 bertempat di Mutiara Gading Timur, Kota Bekasi. Acara pembukaan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kota Bekasi, serta para tamu undangan lainnya. Pemiliknya Pak Imam ini Pak, jadi dia memiliki banyak usaha. Dan yang tak kalah sangat berbahagia kepada adik-adik semuanya peserta program PKW tahun 2022. Ibu ucapkan selamat datang di LKP kami yang nanti kalian akan menempuh pembelajaran di sini selama kurang lebih 2 bulan, ya. Oke, sedikit Pak kami laporkan bahwasannya tahun ini kami dipercayakan lagi Pak untuk melatih sebanyak 25 orang peserta usia produktif 15 sampai dengan 25 tahun. Kami PKW tipe yang silver. Mohon maaf, kami belum bisa menambah list lembaga yang mendapatkan platino. Sebenarnya kemarin kami mendapatkan undangan Pak untuk presentasi calon penerima platino. Jadi menurut penilaian Dikbud, pelaksanaan program PKW di Modesta bagus, makanya kami dicalonkan untuk sebagai penerima platino. Tetapi kami di situ presentasi, nah mungkin kami masih belum sempurna pada saat presentasinya. Mudah-mudahan tahun depan jika masih ada program tersebut, kami jadikan pelajaran untuk lebih baik yang di tahun ini. Oke, karena banyak juga yang presentasi tapi tidak goal Pak, karena memang saingannya itu cukup ketat. Tapi tidak apa-apa, karena kalau kita memang niatnya ingin melatih masyarakat untuk bisa mempunyai keterampilan yang nantinya bisa mempunyai pekerjaan, tidak mesti harus melihat platinum dan silver, tetapi bagaimana mendidik mereka supaya outputnya itu nanti berhasil. Dan ini semua tidak lepas dari kerjasama baik dinas, mitra dari UMKM, dan juga dari mitra yang lainnya seperti permodalan. Nah di sini Pak, sedikit saya laporkan bahwasanya ada mitra kami dari permodalan, yaitu Bank Mandiri sama Pegadaian. Tetapi beliau akan mengisi pada saat materi pembelajarannya. Nah pada saat pembukaan ini beliau dilanjut saja Bu, nanti kami mengisi pada saat materi pembelajarannya mengenai permodalan. Nah itu nanti di bulan Juli kita akan share mungkin nanti ke Bapak bahwasanya ini dari pihak permodalannya, karena hari ini beliau tidak hadir. Bapak, nanti anak-anak ini akan kita bina untuk menjahit blus. Nah, jadi sedikit mungkin gambaran seperti ini nanti kompetensi yang akan dimiliki oleh anak-anak program PKW tahun 2022 di Modesta. Jadi blus. Setelah pembelajaran keterampilan nanti akan dilanjutkan biasa Pak kewirausahaan. Mereka nanti akan kita dampingi lagi untuk berwirausaha dengan diberikan modal usaha. Mudah-mudahan program pelaksanaan PKW tahun 2022 ini dapat berjalan lancar sehingga anak-anak ini nanti tidak hanya sekedar belajar saja, tetapi hasilnya, ya. Jadi harapan ibu sebenarnya bukan harapan ibu saja, harapan bagi pemberi dana. Nah, setelah udah ibu kasih tahu ya kemarin bahwasanya kalian mendapatkan bantuan dana dari Kemendikbudristek, ya. Nah, jadi tolong bantuan ini dimanfaatkan dengan baik dalam arti kata mengikuti pembelajaran rutin, ya.
kemudian sampai dengan nanti rintisan usaha. Ya, jadi sedikit itu laporan dari saya, Pak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan kepada Bapak penilik, Bapak Sudeni. Nanti pada saat Pak Anhar pembukaan. Mau berdiri apa di situ? Kayaknya biar kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas, bisa dapat Kiki, yang sahabat, yang Pak Wahyu, yang Pak Wahyu ya. Yang saya hormati, Bisa, yang lupa. Yang saya hormati dari Kiki, dari Mitra, narasumber yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan peserta. Saya itu biasa suruh ngasih sambutan ya. Iya, kasih sambutan, ingat STM, syukur, terima kasih, mohon maaf, STM. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dihadiri Pak Kabid, bisa dihadiri oleh Kiki, Mitra, juga narasumber, kita bisa hadir dalam acara pembukaan program PKW. Ada asik, saya sudah selesai ikut kursus, terus ngapain? Nah itu yang selanjutnya setelah syukur kita terima kasih nih T-nya. Terima kasih pertama kepada anak-anakku sekalian, anak-anak Pak adik-adik ya. Oh masih muda-muda. Kalau di Merdeka Belajar Pak Haji, saya Pak Haji, Ibu ini produk pembelajaran 40 tahun yang lalu seperti ini. Sekali lagi, sekarang sedang digembor-gemborkan, dicanangkan, semua harus bergerak dengan kurikulum yang terbaru. Diharapkan yang ini akan jadi masa depan. Mbak Inop, mohon maaf, ini akan berproduksi berapa tahun setelah lulus? Langsung ya. Kalau anak TK, kami berharap, saya di TK sedang menyiapkan generasi 30 tahun yang akan datang. Insya Allah generasi berliannya itu nanti. Bukan seperti saya dengan Pak Kabid sama Ibu ini, Harmoko Menteri Penerangan, gitu kan ya. Rudini Menteri Dalam, ingat yang seperti itu nggak ada manfaatnya sekarang. Makanya kurikulum berubah, yuk kita dukung semua. Dengan ini perubahan yang lebih dekat, belajar 3 bulan, praktek, langsung bekerja. Kalau kata Bukhari Muslim katanya, melihat lebih baik daripada mendengar. Nah ini berbuat lebih baik daripada mendengar dan melihat, langsung bisa. Okay. Terima kasih. Salam. 1 orang, besok nyari 2 lagi untuk periode berikutnya ya. Tapi sebelum ke sana Pak Haji, mohon maaf, bocah Bekasi semua bukan nih. Karena duitnya duit jatah Bekasi apa Indonesia? Bisa untuk Bekasi. Kota Bekasi kan? Tolong Pak Kiki, Pak Wahyu dicek KTP-nya nanti Pak Wahyu. Kalau yang bukan orang Bekasi segera kawin sama orang sini jadi warga Bekasi. Jangan sampai saya ikut kursus kali aja ada jodoh saya di sini, itu nggak nyampe. Bukan itu. Selanjutnya terima kasih ya. Mohon maaf, STM kan? Mohon maaf segala sesuatunya barangkali nanti di Modistra atau kami pelayanan dari pihak dinas ataupun yang segala ada kekurangan, itu manusiawi. Saya kira sambutan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudadi. Biasanya Pak Sudadi itu lucu,
Tapi kok ini kayaknya tegang gitu ya, karena dia dikasih sambutan pertama. Besok kita kasih sambutan yang di terakhir, ya, biar seru. Makasih Pak Dadi untuk bantunya. Kemudian sambutan kepada Ketua HIPKI Ibu Siti Rufaya untuk memberikan motivasi kepada Ibu Siti. Wah, Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman penyelenggara Rahma Sarjana Ekonomi, yang kami hormati Bapak Wakil dari Kepala Kadis Bidang. Kabit, mudah-mudahan Kadis. Amin. Terus pensiun. Oh iya. Bapak Kadis, Bapak Haji yang setia selalu memberi motivasi kepada kita, membimbing ibadah kursus. Yang kami hormati Bapak Penilik yang langsung terjun ya Bapak ya. Kalau penilik itu langsung terjun kepada lembaga kursus. Serta Bapak yang selalu setia bersama kita, Bapak Wahyu, serta tim instruktur UMKM dan adik-adik semua yang berbahagia. Mari kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Allah karuniakan luar biasa rahmat dan psikolog dan tidak harus kita syukuri. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Tuhan Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat kepada Modista yang telah mendapatkan program PKW periode termasuk untuk di Kota Bekasi periode pertama Pak. Karena ini luar biasa selektifnya. Iya. Jadi Kota Bekasi baru dapat 2 ya Bun ya, yang PKW. Dengan mana Pertama lagi? adalah Ibu Iin Iya. dan Rias, Yes. Kota Kecantikan pengantin. Yang kedua Ibu Rahmah. Dan mudah-mudahan harapan kami seperti harapan Ibu Modista bahwa nanti tahun depan mudah-mudahan mendapat program platinum. Tepuk tangan dulu. Ini bagian dari doa. Mudah-mudahan tepuk tangan itu bagian doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan nanti tahun depan masih ada program platinum dan Modista di antaranya ikut dalam program itu. Adik-adik, bahwa mengikuti ini tidak mudah untuk menjadi peserta. Maka seperti yang Bapak penilik tadi sampaikan, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Ikutilah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita semua menjadi pemegang amanah. Jadi pemegang amanah untuk menyelesaikan program ini sampai selesai dan menjadi pengusaha. Ya, menjadi pengusaha. Karena kalau Kota Bekasi tiap tahun misalkan ini menjadi cikal bakal pengusaha-pengusaha, maka insya Allah tahun emas yang katanya tahun 2045 itu sudah tidak ada pengangguran di Kota Bekasi. Ya, karena misalkan ini 25, nanti ada satu saja misalkan menarik, ya, itu sudah 50. Untuk tahun berikutnya sudah naik berapa? Itu satu lembaga. Kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Karena memang menjahit itu ya, bersyukur kalian bisa menjahit. Karena menjahit itu setiap manusia butuh pakaian. Indonesia penduduknya berapa?
280 juta. Kalau kita ambil tidak usah berjuta-jutaan, berapa ratus ribu saja atau ribuan saja. Berapa? Satu orang pakai pakaian, coba hitung satu yang ada di kita pakai sekarang. Minimal 5 pakaian. Ya. Coba hitung. Benar ada 5 pakaian? Atau yang pakai kerudung lebih dari itu? Ya. Kalau kita ngambil satu sisinya saja itu, seperti yang sekarang programnya ini apa, blues. Blues itu sangat mudah sekali, coba perhatikan. Dan itu bisa dari dasar membuat pakaian seluruhnya. Kita ambil misalkan kerudungnya saja atau ke gamis. Sekarang pakaian hijab itu sangat laku dan Indonesia termasuk corong untuk pakaian hijab internasional ya, Indonesia itu, dan itu harus disyukuri. Kalau kita itu dari 25 itu tidak usah susah-susah, pakaian yang sederhana seperti itu saja itu sangat laku sekali loh. Anggap aja itu kita jual nggak usah mahal-mahal, 100.000 modalnya tidak sampai ya Bun ya. Jadi harus ada tekad di dalam jiwa kita itu, jiwa entrepreneur yang nanti akan ditanamkan oleh tim instruktur. Jadi kita miliki dulu di mindset kita itu bahwa kita harus menjadi pengusaha, minimal pengusaha yang sederhana saja, pakaian gamis atau pakaian blus yang telah diajarkan. Otomatis nanti akan berkembang, menjahit itu akan mudah sebenarnya. Kebetulan saya juga di tata busana, jadi akan mudah. Kalau sudah ini bisa, nanti akan rentet. Oh, yang ini lagi ya, yang ini lagi. Karena apalagi sekarang ilmu pengetahuan atau teknologi itu sangat mendukung dengan apa yang akan kita butuhkan. Bisa melalui Google. Kalau memang saat ini misalkan pembelajaran 2 bulan, kok ternyata kurang, bisa mengakses ke Google itu. Karena sudah dasarnya sudah diajarkan di sini. Begitu. Ya, mudah-mudahan harapan kami dan harapan semuanya, terutama adalah penyelenggara, itu sangat berharap bahwa kalian nanti akan menjadi cikal bakal yang akan menarik ke teman-teman atau di lingkungan selanjutnya menjadi para pengusaha, dan harapan itu adalah juga harapan pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Republik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk motivasinya kepada Ibu Ketua Siti. Nah, Ibu Siti ini sama seperti Ibu, dia pemilik lembaga khusus juga, namanya Adi Busana, ya. Di mana Bu? Keranji. Di Keranji, di daerah Keranji. Ya, ya. Betul tadi yang dibilang Bu Siti. Nah, tetapi Bu, pada saat saya presentasi yang gagalnya itu karena saya sama yang kita bilang, kalau namanya pengusaha entrepreneur itu makro, luas. Jadi baju yang penting kita sudah tahu pola dasar, bisa dikembangkan, bisa ke blus, bisa ke gamis. Nah itu pada saat saya presentasi, menurut jurinya nggak percaya. Nah jadi kalau blus, udah blus aja, kata dia gitu. Nah itu kalau kita kan namanya ini ya Bu, kita pemilik lembaga, tahu pola dasar kita kembangkan. Namanya pengusaha, entrepreneur itu luas. Jadi belajarnya blus, tapi nanti dikembangkan lagi, bisa ke tunik, bisa ke gamis, bisa ke gaun ya Bu ya. Nah cuman pada saat saya presentasi itu nggak percaya katanya. Dalam waktu yang singkat udah bisa buat seperti itu. Nah, oke lah. Berarti yang ini fokus nanti blus saja, macam-macam blus kita berikan keterampilannya ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bu Siti. Selanjutnya kepada Bapak Kabid untuk memberikan motivasi pengarahan kepada para peserta sekaligus membuka program percakapan wirausaha tahun 2022
di LKP Modista Education Center. Kepada Bapak Ahar kami persilakan. Duduk aja nggak apa-apa. Kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang dibanggakan tuan rumah Ibu Rahmawati Rahmayana. Biasanya kok Rahmawati ya. Rahmayana SE selaku ketua pemilik sekaligus ya daripada ini Modista Education Center. Kemudian saya hormati rekan kami Pak Sudadi, pemilik pembina di wilayah Kecamatan Mustika Jaya, Ibu Siti selaku ketua HIPKI, Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia di Kota Bekasi, Kota Bekasi. Yang saya hormati para mitra, Pak siapa tadi? Pak Linov dan Pak Satrisno, ya, kemudian para narasumber para instruktur ya, kemudian Bu Rahmat dan para stafnya di sini yang berbahagia, dan yang terakhir barangkali kepada adik-adik ya, mbak-mbak, ada masa enggak ada ya, para peserta didik di program PKW, program kewirausahaan di Modista Education Center yang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada hari ini, pagi yang cerah ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan acara program PKW di Modista Education Center, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan bimbingan untuk kita semua menjadi hamba-hamba, menjadi manusia-manusia yang terbaik. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama adik-adik para peserta didik, pendidikan itu ada 3 jalur. Ada formal, ada non formal, ada informal. Formal, non formal, informal. Formal adalah sekolah yang biasa, yang pernah adik-adik ikuti. SD, SMP, SMA, ya kuliah, itu namanya formal. Kalau non formal adalah kursus-kursus seperti ini salah satunya. Ya, banyak sekali jenis kursus. Ini salah satunya, pendidikan non formal. Kalau informal di keluarga. Ya, zaman kita kecil diajari sama mama kita, papa kita, ibu kita, formal. Nah, semuanya adalah program pemerintah. Kalau pendidikan formal, waktunya sudah ketahuan, lama. Jadi ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA, SMK 3 tahun. Itu ya pinter tetap harus 3 tahun baru selesai. Nah, non formal lebih singkat. Non formal, kalau formal itu untuk umum, pendidikan umum. Kalau non formal khusus, artinya mengarah kepada kerja, skill, keterampilan yang menyiapkan peserta didiknya, kalian semua untuk siap kerja. Maka programnya nggak lama, gitu ya. Program tidak lama, 2 bulan ya, 3 bulan. Ya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tentukan jam pelajarannya, jumlahnya berapa ditentukan. Nah, pemerintah memperhatikan ketiganya semua. Pemerintah menyiapkan dana untuk itu dalam rangka mengurangi pengangguran. Pengangguran Indonesia begitu banyak, terlebih musim pandemi yang 2 tahun kita lalui ini. Banyak sekali PT yang bangkrut, ya, usaha susah, banyak pengangguran. Maka pemerintah mulai program-program termasuk program pendidikan di kursus-kursus, berikan dana untuk bisa mendidik putra-putri Indonesia, terutama yang nganggur, untuk dibekali keterampilan untuk siap bekerja. Untuk masuk ke sana nggak mudah. Pertama, lembaga-lembaga kursus seperti yang Bu Rahma punya, yang Bu Siti punya, mereka mengajukan proposal ke kementerian.
dipelajari benar tidak keabsahannya, ya, legalitasnya, peserta didiknya, para pengajar itu dipelajari semua, ya, memenuhi syarat lolos. Tidak semuanya lolos, ya, itu nggak gampang. Kemudian peserta didik juga kalian sekarang terpilih 25 orang, Bu, ya, nggak gampang, nggak semuanya orang yang kepengen ikut saya kursus gratis lalu bisa, nggak bisa. Diseleksi karena ada persyaratan dari kementeriannya, dari dinas pendidikannya ada persyaratan usia 15 sampai 25, ya, yaitu orang-orang yang mulai masuk ke usia produktif seperti kalian, ya, itu disiapkan. Maka kalian adalah 25 orang yang terpilih dari sekian orang yang ingin, tapi diseleksi, ya. Maka yang pertama adalah bersyukur bahwa kalian semua sekarang terpilih menjadi peserta didik yang 25 orang ini yang akan mengikuti pembelajaran gratis, ya, Bu, ya. Di sini pertama ucap alhamdulillah. Selanjutnya, karena ini program pemerintah dan gratis pula, ya, kalau bayar pasti mahal, maka ikuti pembelajaran ini dengan seksama, baik teorinya maupun prakteknya. Yang pertama diajarkan pasti prakteknya, membuat pakaian, apa, Bu, khususnya blus, gitu, ya. Keduanya nanti diajarkan entrepreneur, bagaimana cara usaha, bagaimana cara mengembangkan usaha, gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar bisa bikin baju, tapi bagaimana mengembangkan usaha supaya menjadi pengusaha pakaian, gitu, ya. Kalau hanya untuk bekerja, ya itu sederhana. Paling tidaknya begitu. Dengan punya keterampilan ini maka saya bisa bekerja. Yang asalnya menganggur, enggak menganggur. Asalnya musika jaya pengangguran sekian ratus, berkurang. Yang 25 ini semuanya bekerja. Paling tidak itu minimal. Sekali lagi minimal. Selanjutnya dengan pendidikan ini, ya, kalian buka akal, buka mata, lihat peluang apa yang saya bisa masuk. Di mana ada peluang positif, ikut masuk, ya. Jangan takut gagal. Pastilah berhasil, gagal udah pasti, ya, dalam roda perjalanan manusia pasti. Tapi jangan takut gagal. Ketika gagal pun banyak manfaat yang kita dapat di sana. Paling tidak pengalaman. Seperti Bu Rahma yang pengen naik dari silver menjadi platinum, ya. Ada peningkatan lagi, banyak persyaratan yang ditempuh lagi, persentase bersaing sekian se-Indonesia. Mungkin belum berhasil, ya, belum berhasil. Insya Allah kita doakan bersama ke depan berhasil, ya. Jangan takut. Begitupun kalian peserta. Jadi kalau hal mencoba-coba yang positif gagal, jangan kecewa, ulang lagi. Sama setiap manusia pasti nggak selalu sukses terus, pasti ada gagalnya. Sedikit saya buka pengalaman. 2010 saya ketika menjadi penilik ada lomba. Lomba itu di tingkat provinsi ada kursus, penyelenggara kursus, ada PAUD, ada peniliknya lomba juga. 2010, ya. Saya ikut mewakili Kota Bekasi di Bandung. Menang apa kalah? Alhamdulillah enggak menang. Enggak menang. Dari enggak menang, saya belajar. Tahun depan diajukan lagi. Kata saya, Pak, ke kepala dinas, kemarin kan saya gagal. Pak Nahar masih mau, kalau dipercaya saya masih mau. Udah Pak Nahar aja siap, ya. Belajar dari rekan kepala saya, ingat-ingat apa kegagalan saya. Oh, ini persentase saya kurang bagus, kurang menguasai IT segala. Belajar. Lalu yang keduanya tampil alhamdulillah masuk terbaik sejauh barat. Belajar dari kegagalan. Gitu, ya. Dari situ kemudian mewakili Jawa Barat kemana? Nasional di Surabaya waktu itu. Menunggu diumumkan siapa pemenangnya. Oleh nasional diajak jalan-jalan tuh Madura, Suramadu, waktu belum tahu Suramadu. Paling tidak itu manfaatnya. Ya, orang-orang ke Suramadu pun pakai biaya. Nah, sama enggak waktu dibawa manfaatnya. Alhamdulillah waktu itu juara kelima nasional. Nah, alhamdulillah. Lalu oleh kementerian pemberian hadiahnya enggak di Surabaya, enggak di Jakarta, di Batam. Diundang suruh naik pesawat. Naik perahu ke sana, ya. Tahu kampung orang Batam. Semua diongkosi, difasilitasi oleh pemerintah. Alhamdulillah. Dari situ dipercaya keliling-keliling Indonesia semuanya biaya pemerintah. Nah, itulah. Dari gagal, ya, kita jadikan pelajaran. Pasti ada celah-celah keberhasilan. Ini bukan berarti membanggakan diri, paling tidak motivasi adik-adik. Ketika ada peluang,
positif masuk, ya. Masalah berhasil Allah yang tentukan. Kita kewajibannya adalah berusaha semaksimal mungkin. Potensi kita keluarkan di situ. Gagal dari apa kegagalannya? Suatu saat dan kesempatan lain atau sama momen yang lain kita masuk kembali, ya. Jadi seperti itu. Terus adik-adik berjalan. Adik-adik tadi Pak Dadi sudah bilang kalau anak PAUD sekarang disiapkan untuk tahun 2045 itu masa emas Indonesia karena 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, di tahun 2045 paling tidak kalian kalau sekarang umur 25 berarti sekitar 45 atau 48 sedang masa produktif, ya, seperti usia kita ini nanti. Kita mungkin sudah nggak ada, ya. Kalian di situ yang pegang kendali di Indonesia ini. Maka perjalanan sekian puluh tahun ke depan siapkan, ya, kembangkan potensi diri, ya, di bidang apa aja. Terlebih sekarang dimulai dari bidang pakaian menjahit, ya, menjadi pengusaha yang besar. Sekarang saya sendiri, besok setelah ini barangkali berdikari, kumpul dengan teman, yuk kita bikin usaha berdikari. Suatu saat mungkin jadi pengusaha, paling tidak dengan punya usaha, melibatkan orang lain, teman-teman kita yang nganggur, ya, kerjakan ke kita dan sama-sama mengembangkan semua. Sekarang 25, kalau satu orang nanti bisa berusaha, bisa buka usaha, bisa merekrut 10 orang, maka akan menjadi 250 orang pengangguran terserap di Mustika Jaya oleh kalian semua. Itu harapan kita pemerintah. Maka pemerintah memberikan dana ini, ya, tidak sia dengan harapan kalian kembangkan potensi diri menjadi pengusaha, bukan saja menjadi pekerja tapi menjadi pengusaha yang besar, ya, bisa membantu pemerintah dalam hal merekrut pengangguran. Dan tentu yang pertama kita dulu, ya, kita dulu. Kalau kita yang melakukan, kita yang berhasil, kita enak memberi contohnya, bukan ngawang-ngawang, ya. Seperti itu adik-adik sekalian, kami atas nama pemerintah Kota Bekasi, atas nama Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama kementerian mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik yang terpilih menjadi peserta didik di program PKW ini. Selamat kepada Bu Rahma, ya, yang salah satu di Kota Bekasi mendapat program ini. Ya, ikuti pendidikan sampai selesai, ya. Jangan malas, ya, ikuti terus. Kalau kalian masih kuliah, lanjutkan nggak apa-apa, atur waktunya. Nggak apa-apa, banyak sekali sekarang orang sambil kuliah sambil berkarya, ya, banyak. Yang penting kalian atur waktunya, ya. Jadi jangan berhenti hanya ini adalah hanya pintu pembuka awal. Saya bisa keterampilan, saya bisa menjadi selanjutnya terbuka luas program-program yang lain. Buka mata, buka akal, yang penting terbuka akalnya. Kalau terbuka akalnya, kesempatan yang manapun kita bisa masuk. Ya, kita nggak tahu Allah nanti memberikan jalan saya ini yang apa. Paling tidak kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa, insya Allah Allah akan kasih jalan. Ya. Itu sekali lagi, ya, kepada adik-adik sekalian, ikuti kegiatan dengan baik, ya, sampai selesai. Tanyakan kepada instruktur, ya, kepada para pengajar dan termasuk organisasi mitra, pada mitra, bapak-bapak, ya, tolong barangkali pengalaman bapak yang begitu banyak, adik-adik yang masih polos dengan keilmuan kebisnisan, ya, berikan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bisa menerima dengan baik dan menjadi para pengusaha yang terbaik di Kota Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ya, atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program PKW di Madista Education Center dengan ini saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan petunjuk kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadis yang sudah memberikan motivasi luar biasa kepada kita semua, tidak untuk anak-anak peserta program saja, Pak, ya, tetapi secara pribadi untuk saya sendiri sebagai, ya, pengelola lembaga kursus Madista. Mungkin ini, Pak, nanti kita akan simbolis, iya, ya, simbolis saja. Okay. Bapak yang untuk ini aja nama untuk kepada siap, Angelina Sondah, ya. Angelina Sondah. Biar di fotonya. Ya. Ada, Neng. Di sini.
Buka tuh. Itu alatnya Pak untuk mereka belajar. Ya. Tuh, Ya, itu. nanti semua dapat ya. Ya. Pak Dadi untuk yang bahan Pak. Kepada Ini Kathy pesertanya. Iya. Iya, makanya Pak Dadi yang Ini yang di belakang. Nah, gitu. Berat dulu nih. kasih Pak. Bismillah. Alhamdulillah program PKW di LKP Modesta sudah dibuka oleh Bapak Kabit. Sedikit waktunya untuk mitra kita kepada Bapak Retno untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, walaupun nanti pada saat nanti materi kewirausahaan langsung ketemu dengan Pak Rini. Ya, kepada Bapak kami silakan. Lanjutin tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Luar saja. biasa. Sekarang nggak cukup ya. Baik saja nggak cukup. Kita harus jauh lebih baik. Siap? Sambil menunjuk ke arah yang depan. Jauh lebih baik. Ketika ditanya apa kabar, jauh lebih baik. Ya. Siap? Apa kabar? Jauh lebih baik. Iya. Terima kasih kepada Bu Rahma Yana. Beliau luar biasa ini. Begitu pesatnya kemajuan beliau. Dulu waktu kuliah, saya banyak belajar dari beliau, Bu. Padahal saya dosennya. Tapi beliau banyak memberikan inspirasi, sehingga dari situ kita jadikan bahan pelajaran buat mahasiswa. Lalu saya juga mengucapkan salam hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Kabit, dan penilik, dan Pak Wahyu, Bu Siti, Pak Trisno, dan instruktur. Kalau saya sebutin satu-satu sampai juhur nih. Dan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat Modista yang tentunya ingin hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Karena itu pesan Nabi kan, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang yang beruntung. Kalau sama, rugi, usia bertambah gitu kan, tapi tidak ada kemampuan yang bertambah. Kalau lebih buruk, wah celaka. Ya, maka kita ingin jauh lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Yuk, untuk memberikan semangat, tadi kan tegang nih ya, semangat. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2,5. Nah, ada remnya, kan belum jadi, belum kena tuh. Ngerem nih, gitu ya. Siap, tepuk 3,5. Nah, ya. Terima kasih bahwa pendidikan kewirausahaan terusin kewirausahaan itu sudah eranya sekarang ya. Coba kalian lihat siapa yang tidak berbisnis, siapa yang tidak berwirausaha. Artis-artis saja wirausaha ya. Siapa lagi? Pengusaha apalagi, pejabat juga ada yang berbisnis gitu ya. Dan ini selama kalian di sini, kalian akan mendapatkan itu semua komplit, dari teorinya, prakteknya, bahkan sampai langsung buka usaha ya Bu ya. Nanti biasanya di akhir sesi itu diberikan
handuk misalnya untuk bikin usaha sendiri di rumahnya. Jadi usaha kita nggak mesti harus nunggu nanti gitu ya. Jadi segera setelah mendapatkan ilmunya, mendapatkan prakteknya, bahkan sambil berjalan kita sudah bisa membuka usaha. Kalian punya handphone? Punya semua kan? Nah, handphone ini bisa menghasilkan uang buat kita. Ya minimal kalau belum bisa mengerjakan sendiri, kalian bisa oper ke yang lain. Ya, tapi kalian pelajari, dan itu yang saya jalankan selama ini. Jadi saya jualan dulu nih, dapat orderan, kita cari siapa yang bisa mengerjakan. Ketika sudah mendapatkan orang yang tepat untuk mengerjakan, kita pelajari gimana caranya mengerjakan sendiri. Nah, maka kita bisa mengerjakan sendiri. Nah, kalian ya, ini temanya blues ya. Tadi Bu Rahma juga menyampaikan bahwa blues ini bisa berbagai macam dikembangkan ya. Ada yang bisa tinggal turun naik gitu kan, ada bikin begitu pun, tinggal turun naik gitu kan. Apalkan lagunya. Nah, itu viral kan, jualan begitu viral. Nah, kalian tinggal bikin ini blues yang bisa tinggal turun naik gitu. Jual, jadi bisnis kalian gitu ya. Dan nanti masih banyak lagi ide-ide bisnis yang akan kita kembangkan bersama. Yang penting tadi ya, Allah Tuhan kita menetapkan takdir. Ada takdir dan nasib. Bedanya apa? Kalau takdir adalah ketetapan, kalau nasib adalah ada upaya kita untuk menentukan nasib kita. Nah, ketetapan Allah sudah hadir. Takdirnya kalian ada di sini. Ini takdir. Kalian bisa hadir di sini, ini takdir. Tinggal nasibnya ya. Ketika kalian memanfaatkan takdir Allah di sini, bahwa kalian ada di sini untuk belajar, untuk mendapatkan motivasi, untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan skill. Nah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan serius, maka nasib kalian akan sama seperti Bu Rahma, bahkan bisa lebih tinggi lagi nanti dari Bu Rahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau malas-malasan, gratis ini gitu kan, nggak ngeluarin duit, sehingga kalian ya malas-malasan, cuma ngabisin waktu doang. Maka takdirnya sudah ditetapkan, nasibnya kalian akan rasakan. Orang yang tidak mau berusaha tidak akan dirubah nasibnya kan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, maka nasib itu kita bisa rubah. Maka jangan sampai ya takdir-takdir yang sudah diberikan kita sia-siakan. Ya, maka manfaatkan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, enjoy saja, nikmati saja. Maka ketika kita menikmati prosesnya, ya, kita tidak akan masalah lagi. Ada yang suka naik gunung kan kelihatan tinggi banget gitu kan, capek naiknya. Tapi ketika kita nikmati prosesnya, lihat alam sekitarnya, udara yang sejuk, air sungai, bahkan pepohonan, kita nikmati. Kalau lelah istirahat sejenak, lanjutkan lagi perjalanan. Maka tidak ada gunung yang lebih tinggi dari lutut kalian. Ketika kalian sudah ada di puncaknya, ya gunung akan ada di bawah kalian. Maka ya Allah kasih kita potensi yang dahsyat, ya kita nggak tahu sampai di mana nih potensi ini nih. Ya, supaya bisa potensi ini bermanfaat buat kita, harus kita explore, harus kita gunakan, ya, harus kita maksimalkan. Ingat, di dalam kesulitan ada kemudahan, ya kan? Bahkan diulang 2 kali, di dalam kesulitan ada kemudahan. Kalian jangan cuma sampai di situ berhentinya. Supaya dapat kemudahan, caranya gimana? Ayatnya lanjutin, ya. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu urusan, segera selesaikan urusan yang lain. Selesai satu urusan, segera. Nah, inilah kemudahan itu akan datang ketika kita nggak banyak nganggur, nggak banyak santai, ya, nggak banyak leha-leha, sehingga kemudahan itu akan datang. Gitu ya. Tepuk 3, 2,5. Mana mic-nya? Oke. Nah, nanti minimal kita akan mendapatkan 6 pemahaman secara yang selama ini salah dalam menyikapinya.
supaya teman-teman tidak merasa wah saya udah ditakdirkan dari ekonomi lemah, teman keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha. Nah itu yang harus kita bongkar tuh. Kita semua lahir sama, potensi sama gitu, tapi prosesnya itu yang menyebabkan kita berbeda. Ya, saya pun di keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha, semuanya ada yang pegawai negeri, ada yang cuma pegawai swasta gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa keluar dari zona itu, saya ingin berusaha sendiri. Dan selama ini saya pernah bekerja bertahun-tahun bekerja, mentok karirnya hanya di level manajer. Ya, dari staf biasa, supervisor, manajer mentok. Mau jadi direktur bisa nggak? Susah. Akhirnya saya putuskan saya ingin jadi direktur besok. Maka saya menulis surat pengunduran diri ke perusahaan. Ya, lalu besoknya saya bikin usaha sendiri dan saya direkturnya, ya kan, bisa langsung jadi direktur, betul nggak? Nah kalian nanti bisa langsung jadi pimpinan perusahaan di usaha yang kalian geluti, ya kan, direktur usaha pentol kojek nggak apa-apa, ya kalau pentol kojeknya banyak, ya kan, meluas, ya kalian jadi pengusaha juga. Apalagi sekarang kalian berada di zona yang tepat di Modista Education Center. Bisnis baju itu nggak ada matinya, nggak ada surutnya, dan nggak ada ruginya. Baju nggak ada expirednya, ya kan? Tahun depan kalian jual lagi masih laku gitu kan? 2 tahun lagi masih laku, asal jangan rusak, jangan sobek, jangan kotor. Kotor pun masih bisa dicuci. Ya. Kalau makanan basi kan, apalagi ya, kalau baju nggak ada basinya. Jadi ini bisnis yang tepat. Setiap orang pasti pakai baju. Ada yang nggak pakai baju? Ya kan? Apalagi kalian nanti akan mendapatkan ilmu yang banyak tentang bagaimana membuat mode, menciptakan mode bahkan gitu kan. Itu tren-tren di TikTok itu kan salah satu upaya memunculkan tren ya, sehingga ide-ide bisnisnya bisa berkembang. Kalian banyak belajar dari situ. Jadi jangan main TikTok cuma joget-jogetnya doang. Ya, tapi pelajari. Di YouTube pelajari seperti apa, banyak informasi yang bisa tersebar karena Indonesia ingin meraih kesuksesan yang besar di 2045 ya, tahun emas Indonesia ya, maka semua dipercepat, semua diberikan percepatan. Saya pun alhamdulillah bersama dengan 5 elemen di Kota Bekasi, saya masuk ke dalam unsur pentahelik. Apa itu pentahelik? Di mana di dalamnya ada pemerintah Kota Bekasi yang diwakili TWU P4, Bapak Prof. Beni Tunggul. Lalu ada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mewakili akademisi yang Bapak Insinyur Makmur. Lalu yang ketiga dari Kamar Dagang dan Industri Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Gunawan. Lalu yang keempat dari komunitas-komunitas, ada beberapa komunitas. Dan yang kelima dari media, dari pers. Dan media satu-satunya hanya faktaintegritas.id, Fakta TV. Jadi nanti kalau ada media lain akan masuk dalam supervisi dari Fakta. Baik ya, jadi alhamdulillah kalian juga nanti akan bisa melihat tayangan di Fakta TV tentang kegiatan kalian bersama di hari ini. Ya, nanti klik saja Fakta TV ya, jangan lupa subscribe lonceng ya, karena banyak informasi di situ. Bahkan kita juga bisa bikin sinetron singkat Pak yang memberikan motivasi buat masyarakat ya. Jadi tinggalkan jejak digital ini nggak akan bisa dihapus, nggak akan bisa hilang kalau nggak dihapus. Jadi jejak digital yang positif itu yang kita tinggalkan, yang kita jadikan rujukan, sehingga nanti kalau kalian misalnya melamar pekerjaan ya, seandainya mau melamar pekerjaan di perusahaan tinggal melihat jejak digitalnya seperti apa, Facebooknya seperti apa, gitu akan kelihatan. Begitu pula kalau kalian nanti ingin presentasi bisnis kalian gitu kan, nanti akan dilihat jejak digitalnya, orang ini seperti apa sih, pernah nggak dia melakukan kecurangan gitu kan. Kalau ada yang melakukan kecurangan, penipuan kan seringkali di komen di situ kan, wah penipuan
dan lain sebagainya, sehingga akan jadi presiden buruk untuk kita. Maka jaga integritas kita. Fakta integritas menjunjung tinggi itu. Jadi kita dengan lembaga-lembaga pemerintah pun, dengan ATR BPN Kota Bekasi, dengan RSUD Kota Bekasi, kita sudah bermitra. Dengan DPRD Kota Bekasi kita sudah bermitra. Kalau media yang lain mungkin melihat hanya dari sisi negatifnya saja, mencari kesalahan-kesalahan lembaga. Kalau kita mencari kebaikannya, sehingga bisa menjadikan kerjasama kita akan lebih baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Lina untuk motivasinya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya pada saat pembelajaran kewirausahaan. Pak, satu lagi ya Pak Ya. UMKM kami Ya, Pak ya, boleh. biar memberikan motivasi kepada anak-anak. Pada Pak Sutrisno kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada saya Baik ya, terima kasih atas undangannya. Kepada para tamu yang kami hormati semuanya, dan kepada adik-adik yang ingin merubah nasib menjadi lebih baik dari Bapak yang saya cintai, perkenalkan saya, namanya udah kenal ya, Sutrisno, panggilnya Trisno. Saya diundang dengan Modesta ini sebagai mitra. Alhamdulillah, saya sebagai owner di Sophia BM, Sophia Usaha Mandiri, yang pemasarannya di offline kerjasama dengan para pedagang, kemudian juga di online ada di yang dikenal dengan Shopee atau Tokopedia. Untuk membangkitkan semangat adik-adik, perlu diketahui bahwa saya orang Bekasi asli. Udah kenal kan orang Bekasi asli? Yang biasanya bisnis kontrakan, yang tinggal duduk-duduk dapat uang. Tapi itu ternyata nggak sejalan dengan pemikiran saya, karena lahan akan habis, keturunan kita makin banyak. Oleh karena itu, dengan pemikiran itu saya berusaha bagaimana mandiri. Awalnya memang konveksi itu belum besar gitu, jadi hanya sendiri. Kemudian dengan pola pikir yang seperti tadi, dari yang saya nggak bisa apa-apa, karena saya lulusan STM mesin, tapi bukan mesin jahit. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang ada dari sekolah dasar, SMP sampai STM itu semua dipakai. Kita bersyukur dengan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Ada dasar-dasar di dalam kita membuat baju. Oke. Nah dari situ, alhamdulillah sekarang sudah berjalan, walaupun di latar belakangi dengan bapak saya petani, yang sukanya bikin kontrakan, tapi saya ternyata punya usaha yang tidak tergantung dengan itu. Apalagi sekarang dengan seperti tadi Pak bilang, ada media yang kita bisa membuka pikiran, kemudian memperluas wawasan kita, baik dari segi produksi maupun pemasaran, itu kita bisa manfaatkan. Kalau masalah hambatan dalam usaha, insya Allah ada. Dan hambatan yang paling besar adalah kemauan untuk memulai, baik dari segi ilmunya
maupun segi menjalankan ilmu yang kita ada. Alhamdulillah sekarang adik-adik sudah melalui hambatan yang pertama, yaitu memulai mencari ilmu dalam rangka usaha ke depan. Untuk selanjutnya ya kita jalankan apa-apa yang ada di hadapan kita secara perlahan-lahan. Seperti tadi Pak bilang ada, kalau kita lihat gunung itu tinggi banget gitu. Sebenarnya hambatan yang pertama ketika kita mulai melangkah. Ketika mulai langkah, maka yang tinggi itu pun akan kita lewati secara perlahan dengan mudah. Nah seperti itu juga dalam rangka kita membuat usaha tadi. Jadi pertama kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa sehat dan waktu luang. Nggak ada yang sibuk sekarang kan? Jadi semuanya punya waktu luang. Allah berikan itu nggak diberikan kepada orang lain, pada kita Allah berikan sehat dan waktu luang. Nah kita manfaatkan waktu luang dan sehat itu. Kemudian kita dengan bersyukur, dengan silaturahim. Nah ini salah satunya silaturahim yang salah satu memanfaatkan mendatangkan rezeki. Silaturahim dengan Bu Rahma, dengan para tamu yang undangan, yang mempunyai ilmu, bagi kita yang membutuhkan ilmunya, maka nanti akan mendapatkan kerjasama yang baik dan mendatangkan rezeki yang lebih, insya Allah. Begitu aja, mungkin nanti selanjutnya baru kita jalani setahap ya, ini setahap. Karena kalau kita pikirkan bikin baju blus ini buat orang yang awal pusing gimana cara bikin baju kayak gini. Tapi setelah dijalani pelan-pelan seperti tadi, kita mulai, insya Allah mudah. Bahkan dari model ini bisa dari jas juga bisa. Karena pola dasarnya kita tahu, tinggal enak dipakai sama size ya. Jadi jangan putus asa lihat begini nanti bisa macam-macam produk, jangan putus asa, semua bisa. Bahkan jas juga dari situ. Ya gitu aja buat semangat adik-adik dari saya. Mohon maaf kalau nggak banyak nih yang disampaikan. Nanti insya Allah ketika ada kunjungan kita pelajari pelan-pelan. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada mitra UMKM. Ada satu atau dua yang dipetik dari yang disampaikan sama UMKM ini. Apa? Ada yang bisa diambil? Satu, apa tadi? Memulai. Apa satu? Ada satu atau dua yang bisa diambil. Siapa yang merubah nasib kalau bukan kalian? Kemudian apa lagi? Konsisten, ya. Mungkin yang di rumah banyak urusan, ada mungkin yang tadi di rumah mungkin ada yang udah berumah tangga juga kan, walaupun masih usia 25 ya, ada anak, itu jangan dijadikan kendala. Jadi harus konsisten, ya. Yang namanya entrepreneur itu harus konsisten. Jangan ada masalah sedikit udah buyar, ya. Jadi apa tadi? Jika kalian ingin nasib lebih baik, ya kalian yang merubah sendiri, ya. Bukan instruktur, bukan ibu, jadi dari kalian sendiri. Tapi kita memfasilitasi, ya. Kemudian harus konsisten. Oke, itu saja. Terima kasih kepada para motivator, dan terakhir doa penutup kepada Bapak Wahyu, kami persilakan. Ya, semuanya aku bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan pada hari ini agar lebih barokahnya, izinkan saya memimpin doa secara Islami.
Bagi yang beragama non-muslim bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila rabbika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Zal Jalal wal Ikram, berikanlah pada kami semua di sini rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami semua kesehatan, ilmu yang panjang, ilmu yang barokah. Ya Allah, semoga anak-anak peserta didik sini dapat menyelesaikan program pendidikan kecakupan kewirausahaan sampai dengan selesai dan menjadi para wirausaha yang sukses dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara sudah kita lalui. Sekarang sudah menginjak setengah 12 kurang 10 menit. 10 menit waktu untuk foto bersama. Ya. Mohon waktunya. Ya, ya. Walaupun Bapak